Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang 7 hari ke depan. Apakah yang terjadi? Nah, kamu jangan sampai kaget ya. Tapi kan juga buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, Leo. Aku juga berharap ya buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, kita akan sapa dulu kartunya ya. Fokus ke kartu ini buat Leo. Kamu bayangkan dia, jika kamu memfokuskan seseorang di sini ya, dan secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Leo, 7 hari ke depan apakah yang terjadi? Dan ini adalah energi banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik Leo, ya. Sudah kita dapatkan. Wow, luar biasa, kartunya bagus ya, tapi ini juga ada hal yang harus diwaspadai. Oke, Leo, di sini ada walking away. Jadi di 7 hari ke depan ini, kami tuh akan memiliki sebuah energi. Kalau aku harus lanjut nih gitu ya. Hidup aku harus lanjut. Aku nggak bisa, hidup aku stuck gitu. Jadi kayak ada semangat untuk terus berjalan, melanjutkan hidup ini. Karena waktu itu tidak bisa berhenti. Mungkin ada ya, kalau bisa aja waktu ini berhenti. Kak aku sekarang kan stuck nih gitu. Kayaknya aku lagi sakit hati nih gitu ya. Aku pengen waktu ini berhenti atau kembali ke masa lalu gitu ya. Itu nggak bisa ya. Waktu itu terus akan berjalan. Dan bagaimana cara kita untuk mengikuti waktu itu? Itu yang kamu lakukan di sini. Aku nggak bisa gitu loh. Aku nggak bisa diatur-atur oleh waktu ya. Dan sekarang saatnya aku untuk kayak mengendalikan semuanya. Nah, ini dia. Jadi di sini kamu akan terus berjalan nih, adapun masalah, kamu tetap berjalan. Berharap ya, ibarat kata ya, ada badai. Ya, ada hujan deras, misalnya kamu nih di dalam kendaraan, kamu lagi pengen pergi ke kota A gitu ya. Terus di dalam perjalanan itu ada badai. Maksudnya itu badai itu mungkin hujan deras gitu, angin kencang. Kamu tetap terus jalan. Terus jalan melewati badai. Itulah proses gitulah. Jadi kalau kita sudah melewati otomatis ya nggak mungkin kan di satu daerah itu semuanya hujan, nggak. Mungkin bisa saja itu hujan lokal, itu badai lokal ya. Jadi kamu terus lewati badai itu, maka kamu mungkin akan ketemu dengan keadaan ataupun apa ya, kayak kondisi yang tidak hujan gitu, ada ya. Nah, tapi kalau kamu, "Oh, ada badai, aku berhenti dulu deh," gitu ya. Aku berhenti dulu di sini, maka kamu tidak akan bisa melewati badai, kamu pasti akan merasakan badai itu, gitu loh. Sampai mungkin berakhir kamu masih tetap di situ, jadi kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu tidak akan merubah keadaan. Jadi itulah, ibarat kata kalaupun ada badai nantinya kamu terus berjalan. Nah, maka nanti badai itu makanya di sini, teruslah berjalan sehingga kamu akan bisa melewati badai. Oke? Itu ya, Leo. Nah, di sini ada yin dan yang. Wow, luar biasa. Aku melihat ya, buat Leo, ini ada yin dan yang. Arti kata, jika kamu di sini yang sudah menikah, yakinlah pasangan kamu itu adalah orang yang tepat bagi kamu. Walaupun nanti ada nih, terkadang ada nih cerita ya, dia punya bisnis, dia mungkin punya toko atau punya perusahaan. Dan salah satu pekerjanya itu mungkin dia sukai. Entah kenapa ya, mungkin ada persamaan nih dengan istrinya gitu ya. Dengan pasangannya, dia mulai suka gitu ya. Dan mungkin dia mulai mencoba nih bermain api begitu ya. Nah, itu karena di situ akhirnya kamu sadar, "Oh, ternyata ini badai. Badai dalam rumah tangga aku. Aku sebenarnya sayang sama istri. Aku sebenarnya cinta sama istri, sama suami. Dan aku sudah menikah itu ya aku sudah berjanji tidak akan menyakiti dia." Nah, datanglah suatu badai itu ya di tempat kerjanya dia ataupun siapapun lah gitu, entah itu kenal di aplikasi gitu ya. Pasangan kamu mungkin menyukai atau kamu menyukai dia. Nah, kamu jangan bermain api. Karena kamu sendiri itu memiliki suatu chemistry dengan pasangan, tapi jika kamu
punya pasangan tapi berkonflik terus-menerus, kamu tidak nyaman, kamu tidak betah, ya coba kamu perbaiki apa yang salah di antara kita. Karena kamu dengan pasangan kamu pada dasarnya ini ada keseimbangan sebenarnya. Kalau kamu ego, mungkin pasangan kamu lebih lebih kayak untuk menerimalah ego kamu gitu. Mungkin memaafkanlah apa yang kamu salah gitu ya. Tapi di sini nanti akan ada badai, ya mungkin kamu harus akan bisa melewati. Karena kamu harus sadar kalau pasangan kamu itu adalah apa ya? Kamu intinya kayak soulmate, mirror gitu ya. Kamu dengan dia punya keseimbangan, sama halnya mungkin ya. Kamu itu kayak bisa menerima dia apa adanya, begitu ya, Leo. Itu yang aku lihat. Jadi, kalau kamu benar-benar kayak mencintai keluarga, anak, istri, suami, ya, maka rezeki kamu akan bertambah. Tapi kalau kamu mencoba untuk bermain api, ya kamu terima konsekuensinya. Kamu mungkin akan stuck di keuangan, kamu akan hancur hidup kamu. Ya, coba kalau misalnya kamu kamu buktikan gitu ya. Oke. Karena jika itu terjadi, aku melihat ada cornucopia. Kamu itu kalau misalnya udah membina rumah tangga dengan baik, maka hidup kamu mungkin akan bahagia. Kamu akan berkelimpahan, semuanya akan bermekaran. Pertumbuhan-pertumbuhan rezeki kamu itu akan meningkat. Tapi kalau kamu mencoba untuk bermain api, ya itu dia. Oke, itu tadi karena apa ya? Karena ada walking away ya, terus berjalan. Karena di sini aku juga melihat ada deceit ya di sini. Ya, ada seseorang yang mungkin akan menipu kamu. Mungkin ini hubungan yang dengan aku ceritakan tadi ya. Di mana kamu yang sudah punya pasangan, mungkin banyak ya orang tidak suka melihat kebahagiaan kamu, orang iri dengan kebahagiaannya kamu sehingga mereka mencoba untuk menjadi apa ya, pengacau di dalam rumah tangga kamu atau orang ketiga gitu. Karena dia ingin menghancurkan. Nah, mungkin kamu bisa saja terlena dengan hal-hal baru yang dia janjikan ke kamu atau mungkin yang dia berikan ke kamu atau kamu berikan kepada dia ya. Sehingga akhirnya kamu mencoba untuk masuk ke dalam itu, badai itu sudah kamu jalani ternyata. Kamu tidak bisa melewati itu. Kamu masuk ke dalam badai itu. Nah, itu yang aku katakan tadi bahwasanya kamu berhenti saat hujan badai. Tapi kalau kamu terus berjalan, ini akan terlewatkan oleh kamu. Ya, karena aku lihat di sini ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang mungkin akan menghancurkan kamu, ya. Mungkin kamu sukses atau apa, jadi dituju ke depan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kamu lihat, yang kamu rasakan. Tepiskan itu. Kalau ada rasa-rasa negatif itu tepiskan, ya. Makanya tarot ini untuk mengingatkan kamu. Ada hal-hal yang negatif, mungkin kamu harus sadar, oh iya ya, kemarin aku mendengar tarot. Terus ada nih orang-orang yang akan mengganggu gitu ya kehidupan aku. Ya aku abaikan aja gitu loh. Aku fokus pada keluarga aku. Atau kamu yang sudah yang mungkin masih pacaran gitu ya. Kalau kamu melihat pacar kamu itu orang yang begitu sempurna, kenapa kamu harus abaikan? Kenapa harus kamu intinya kamu sakiti dia gitu loh. Nanti kamu juga yang akan nyesal. Oke, Leo itu. Nah, di sini ada fifth chakra Archangel Gabriel. Nah, ini aku melihat di hati kamu, ya ini kayak apa ya? Ini adalah seperti ini kembali kepada diri kamu ya. Diri kamu ini eh seakan-akan kayak apa ya? Kamu akan memiliki sebuah cinta. Kamu akan merasakan kalau diri kamu itu penuh dengan cinta, ya, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Karena aku juga melihat ya, kalau di sini ini, di kartu ini, kamu itu kayak baru saja keluar dari kesedihan, kecewaan ya. Dan aku melihat di sini, kamu itu seperti kayak dijaga oleh malaikat sehingga apa yang terjadi pada kamu itu bisa disembuhkan gitu loh. Bisa diselesaikan, entah itu masalah karena di sini ada ya, kayak ada tenggorokan, mungkin kamu lagi sakit tenggorokan di sini, atau kamu lagi ada sakit flu, batuk, atau gimana ya. Nah, ini akan segera sembuh gitu loh. Sembuhnya itu karena apa? Karena kamu bisa melewati ini semua. Kamu bertahan, ya, itu yang aku katakan, yang aku ceritakan. Mungkin dalam badai rumah tangga atau dalam badai percintaannya kamu, maka di sini kamu akan bisa healing ya. Ini dia, Fifth Chakra Archangel Gabriel ini itu seperti malaikat gitu ya, yang membantu kamu yang menuntun kamu keluar dari masalah yang kamu hadapi ataupun keluar dari sembuh dari penyakit yang mungkin kamu derita begitu ya. Karena di sini ada healer of the X. Ada kehidupan baru yang akan kamu jalani. Mungkin beberapa dari Leo di sini pernah terjadi konflik mungkin dalam hubungan percintaannya kamu dan akhirnya ada perbaikan. Walaupun mungkin ada pelakor dulunya, ada orang ketiga gitu ya. Sehingga akhirnya semua akan membaik.
ada kehidupan baru, mungkin ada perubahan pada kamu ataupun pada dia gitu ya, sehingga hubungan kamu dengan pasangan itu mulai akan membaik. Oke? Nah, ini yang aku lihat, ada healer of the egg. Intinya ada kehidupan baru, ada fase baru. Jadi di 7 hari ke depan, kamu akan melihat kesempatan untuk memiliki kehidupan baru itu akan ada, ya. Oke, Leo, kita akan coba lihat dengan kartu tarot apakah yang terbaca di sini buat Leo. Kita akan juga lihat zodiak-zodiak orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Oke, satu lagi. Ya. Wow, ada Ten of Calicas. Nah, ini dia gambaran. Walaupun nanti ada badai dalam hubungan percintaan kamu ataupun dalam kehidupan kamu, dan kamu akan bisa melewati karena kamu di sini dijaga. Seperti kamu disembuhkan gitu loh. Ya, ini dia. Oke. Kita akan coba lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Cancer, Pisces, Scorpio. No, sepertinya ini elemen air ya. Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik Leo. Kita akan lihat di bottom of the deck. Sebentar ya, mata aku gatel. Oke. Oke. Ada Ten of Calicas. Ini adalah gambaran kebahagiaan. Jadi, kalau kamu tahu, kamu itu sebenarnya yin dan yang. Jadi, adapun masalah di rumah tangga, adapun penggoda, kamu abaikan, itu akan menghancurkan kamu nantinya. Kesenangan itu hanya sesaat. Sekarang fokus kepada keluarga kamu ya. Buat Leo, ini yang aku lihat. Ada pelangi yang menerangi hidup kamu. Kamu punya anak ya. Kamu itu udah bahagia. Ya udahlah gitu ya. Kamu sekarang saatnya untuk beribadah, berbuat kebaikan ya. Kamu jangan cari kesenangan untuk diri sendiri. Sekarang cari kesenangan untuk keluarga ya. Buat hidup kamu di dunia dan di akhirat itu bahagia. Oke, ini dia gambaran. Luar biasa kartunya. Oke. Nah, buat Leo, ini ada Nine of Calicas. Kamu akan benar-benar menikmati kehidupan kamu nantinya. Jadi di 7 hari ke depan ini kamu akan merasakan suatu perubahan dalam hidup kamu yang mungkin awalnya kamu merasa hidup aku ini kayaknya happy gitu ya. Aku punya keluarga, aku punya pasangan. Tapi terkadang aku pengen mencari kesenangan sesaat karena di situ masih ada keegoan. Nah, itulah yang harus kamu jauhkan. Karena di sini terlihat jika kamu benar fokus kepada keluarga, maka di sini hidup kamu mungkin akan bahagia. Kamu akan merasa puas, kamu akan merasa kayak ya beginilah gitu ya. Oke? Kamu akan merasa bangga dengan apa yang sudah kamu lakukan ya di dalam hidup kamu di sini. Ini juga kamu akhirnya menjadi seseorang yang lebih menjaga perasaan pasangan kamu atau seseorang itu ya. Karena ini juga bisa vice versa ya energinya ya. Nah, ini dia. Jadi seseorang ini memiliki perasaan cukup kuat kepada kamu. Walaupun nantinya ada halangan dan rintangan, kamu akan kembali lagi ke dia. Nah, itu adalah gambaran kalau kamu itu memang yin dan yang gitu ya. Oke, ini juga ada connect of wands. Ini memang benar-benar kamu mirror ya dengan dia ya. Kami tuh kayak punya chemistry. Kami tuh kayak punya ikatan batin gitu ya. Karena saat mungkin pasangan kamu itu mungkin merasa ada masalah, dia akan ngerasain. Kalaupun kamu yang berbuat masalah, dia akan ngerasain. Begitu juga kamu sebaliknya. Kalau pasangan kamu yang melakukan kesalahan, kamu akan merasakan. Entah itu mungkin dia diam-diam nih chattingan sama cewek atau sama cowok gitu ya. Nah, itu akan kamu rasakan. Karena kamu dengan dia itu yin dan yang, punya ikatan, punya chemistry, ya, punya ikatan batin. Sehingga ada rasa sakit yang dirasakan kamu juga akan rasakan. Disinilah ada gambaran, ya. Oke, ada Three of Swords. Nah, ini juga menggambarkan kalau kamu dulunya itu sempat mungkin menghadirkan orang ketiga gitu ya. Atau di antara hubungan kamu dengan dia itu hadirnya orang ketiga. Tapi mungkin dia ataupun kamu cepat sadar yang melakukan ini mungkin siapa gitu ya. Entah ini kamu ataupun dia ya. Tapi akhirnya sadar ada karma yang mungkin dijalankan. Dia mungkin hidupnya kayak berantakan, hatinya tidak tenang, jiwanya tidak tenang, tidak damai begitu ya. Dan akhirnya dia kembali gitu loh.
ya, dia kembali seperti semula. Kenapa? Oh, ini mungkin ini karma, perbuatan aku kan sudah punya keluarga, aku sudah punya pasangan yang baik gitu ya, kalau kamu yang belum menikah ya, kenapa aku harus kayak menghancurkan hubungan ini? Nah, ini salahku. Aku terlalu terlalu aku terlalu kayak apa tuh, kalau kalau dari bahasa Melayunya itu, maruk gitu ya, kayak maruk. Dia kayak, ya benar-benar kayak dia kayak merasa tidak pernah puas begitu, manusianya itu tidak pernah puas. Jadi akhirnya dia sadar, ternyata dengan aku lakukan ini tidak nyaman ya, tidak membuat aku bahagia, makanya dia berhenti, karena dia takut juga akan karma ya. Karena dia tahu kalau kamu itu adalah orang yang baik, kalau mungkin dia tahu kamu ataupun dia adalah orang yang pantas buat kita bersama gitu ya. Nah, itu yang terbaca di sini. Oke, Mbak Leo. Jadi di 7 ke depan kamu mungkin akan menyadari bahwa hidup ini akan terus berjalan. Ya, buat Leo mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bisa membantu kamu, bisa mencerahkan pikiran kamu dan sebagainya ya. Sampai ketemu lagi ya Leo. Dadah.